kewajipan yang sudah ditaklifkan kepada kita untuk kita melaksanakan, maka akan terukur, akan terlihat apakah kita termasuk lolos dengan ujian ini. Begitupun sebaliknya, larangan-larangan yang diperintahkan oleh Allah, apakah kita mampu untuk menjadi orang-orang yang taat untuk khalifah. Yang penting kalian tunjukkan kinerja kalian di dalam melakukan. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kita manusia akan diuji oleh Allah dengan beberapa ujian. Ujian yang pertama diuji oleh Allah kepada kita tentang perintah-perintahnya. Kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada setiap kita itu merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk menyembah kepadanya, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah itu adalah ujian. Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Maka seluruh perintah yang diwajibkan oleh Allah kepada kita itu adalah merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala. Lalu ujian yang kedua diberikan oleh Allah berupa larangan. Larangan-larangan yang diberikan rambu-rambu oleh Allah kepada kita untuk tidak kita menabraknya, tidak melanggarnya. Larangan untuk melakukan segala maksiat, berbuat salah. Ini adalah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilarang kita berbohong, dilarang kita berdusta, dilarang kita berzina, dilarang kita melakukan keburukan-keburukan. Ini pun juga merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, ujian yang diberikan oleh Allah berupa kekayaan. Kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia, diberikan fasilitas kenikmatan yang berlebih dibanding dengan manusia-manusia yang lain. Bukan hanya sekadar kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu, lalu kemudian manusia dengan semaunya, seenaknya. Padahal sesungguhnya kekayaan yang diberikan oleh Allah itu pun ujian Allah Subhanahu wa taala. Lalu ujian yang ketiga, ketika kita diberikan oleh Allah hidup yang pas-pasan, hidup yang bahkan berkekurangan, kita menjadi orang yang susah, menjadi orang yang miskin, menjadi orang yang tidak memiliki apa-apa. Ini pun juga merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka dari seluruh ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah ingin mengukur sejauh mana keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita mampu dan bisa menahan, atau Allah ingin melihat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diuji kita dengan berbagai macam ujian seperti ini. Perintahnya, larangannya, kita kaya, kita miskin, semuanya adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada ujian juga berupa kita dizolimi orang. Kita selalu dihina, diejek, diremehkan, dikecilkan oleh orang. Maka ini juga merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diukur oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu dia memberikan ujian-ujian ini, apakah kita termasuk orang yang lolos dengan ujian-ujian Allah? Perintah misalnya, kewajiban-kewajiban yang sudah ditaklifkan kepada kita untuk kita melaksanakan, maka akan terukur, akan terlihat apakah kita termasuk lolos dengan ujian ini. Begitupun sebaliknya. Larangan-larangan yang diperintahkan oleh Allah, apakah kita mampu untuk menjadi orang-orang yang taat untuk tidak melakukan kejahatan, keburukan, kemungkaran kepada apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keadaan yang diberikan oleh Allah, kaya dan miskin, itu pun juga merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang diuji dengan kekayaan. Dia ada yang lolos, ada yang gagal.
Atau sebaliknya, begitu dia diuji dengan kemiskinan, dia lolos, tapi diuji dengan kekayaan dia gagal. Maka dua hal ketika Allah menguji manusia dalam keadaan miskin, dalam keadaan kaya, maka kondisi kita tetap untuk selalu berupaya melaksanakan dan mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita termasuk orang-orang yang lolos di dalam menghadapi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika ada orang yang menzolimi, menyudutkan, mengucilkan, menghina, mengejek, macam-macam yang dilakukannya kepada kita. Tapi begitu kita sabar, begitu kita ikhlas, begitu kita sandarkan semua persoalan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang yang lolos uji, sehingga kita termasuk orang-orang yang dinilai oleh Allah selalu bertakwa kepadanya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang lolos uji. Uji yang diberikan oleh Allah maupun perintah yang sudah diberikan kepada kita, ataupun larangan sebagai rambu-rambu untuk kita tidak lakukan. Kemudian hari ini boleh jadi kita diberikan kekayaan merupakan ujian, begitupun sebaliknya dalam keadaan miskin, itu pun juga merupakan ujian Allah. Dan yang terakhir, kalaupun ada orang yang mengucilkan, menghina, apa sajalah membuat kita tidak nyaman, maka yakinilah semua itu merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.